Misalnya itu seekor gajah yang mungkin diperintahkan untuk meremukkan anggota tubuh korban sebelum memberikan pukulan maut ke kepala korban. Jadi semacam bisa diperintah-perintah gitulah gajahnya, dihancurkan di bagian tubuh-tubuh yang mana. Assalamualaikum teman-teman, selamat datang kembali di channel aku dan terima kasih sudah klik video ini. Jadi hari ini itu aku akan membahas tentang beberapa hukuman matoy. Aku di sini pakai istilah kata matoy ya, yang pernah terjadi di dunia ini. Dan di sini aku akan membahas ada 11 hukuman matoy yang menggerikan dan sadis cuy. Apa saja itu? Siapkan posisi terenak kalian dan ini dia ceritanya. Dimulai dari yang pertama ya. Yang pertama ini itu ada proses penggergajian. Jadi hukuman matoy ini dilakukan kepada para pelaku kejahatan seperti sihir, perzinahan, pembunuhan, penistaan dan pencurian akan digergaji sampai Kekaisaran Romawi ini lebih suka melihat korban itu dipot menjadi dua secara horizontal. Jadi kayak horizontal gitu. Sedangkan orang Cina itu lebih inventif, yakni menggantungkan kaki si tersangka atau si pelaku kejahatan ini itu ke atas dan menggergaji tubuh mereka secara vertikal. Jadi kayak gini, terus digergaji kayak gini, dibelah dua. Bayangin loh, seseram apa itu zaman dulu. Nah, cara ini itu dikenal ampuh untuk membuat korban menderita lebih sakit karena peningkatan aliran darah ke otak itu yang memperpanjang kesadaran. Jadi semacam korban itu digantungkan seperti ini biar aliran darah itu masih mengalir ke otak dan itu akan memperpanjang kesadaran. Jadi sakitnya itu masih berasa lah. Menurut dokumen sejarah gerakan reformasi, korban pertama-tama itu akan digergaji kaki dan tangannya sebelum mereka akan dibakar dengan obor. Jadi setelah digergaji itu mereka dibakar. Setelah itu korban akan digergaji untuk dibelah menjadi dua bagian. Bahkan pada zaman Romawi kuno itu Kaisar Romawi, Caligula itu dikenal sering menikmati hidangannya sambil melihat orang-orang itu digergaji dan menikmati penderitaan korbannya selama hukuman ekstrim itu berlangsung. Jadi menurut aku itu kekaisarannya itu agak sedikit psycho. Emang ada ya orang yang makan sambil menikmati korbannya itu tersiksa? Aneh cuy. Nah, kita masuk hukuman matoy yang kedua. Ini dinamakan lynchi. Hukuman matoy ini dinamakan lynchi. Lynchi itu adalah metode eksekusi yang brutal di Tiongkok, di mana korban itu menderita banyak luka hingga akhirnya mati kehabisan darah. Lynchi ini telah ada sejak abad ke-11 dan dilarang pada tahun 1905. Metode ini itu juga dikenal dengan sebutan kematian dengan 1000 luka. Hal itu karena seorang algojo ini itu bertugas membuat luka sebanyak mungkin dan membuat sayatan pada tubuh korban tanpa mereka. Jadi semacam algojonya ini itu memberikan luka kepada korban-korbannya, entah itu sayatan sampai kesakitan dan darahnya itu habis. Ini tidak ada proses khusus di balik metode hukuman lynchi ini. Proses eksekusi ini bergantung pada beberapa faktor, seperti keahlian dan belas kasihan yang dimiliki oleh seorang algojo, serta tingkat keseriusan kejahatan yang dilakukan korban. Jadi ini tergantung algojonya. Algojonya itu mau iris di sebelah mana terserah dia. Pokoknya tidak ada keahlian khusus lah. Nah, beberapa dokumen yang ditemukan selama dinasti Ming menunjukkan bahwa korban menderita hingga 3000 luka. 3000 luka. Sementara yang lain mengklaim bahwa seluruh siksaan berlangsung kurang dari 15 menit. Itu menurut aku itu tersiksa banget. Itu 3000 luka itu di seluruh tubuh kayaknya. Nah, kita masuk ke hukuman matoy yang ketiga dan ini itu menggunakan gajah. Yap, menggunakan gajah guys. Nah, bentuk hukuman ini itu juga dikenal sebagai gunga rao dan banyak digunakan di Asia dan India. Meskipun demikian ada beberapa bukti yang menunjukkan bahwa metode ini itu juga kadang digunakan di negara-negara barat. Jadi eksekusi menggunakan seekor gajah ini itu telah menjadi bentuk hukuman mati di India sejak abad pertengahan. Para korban ini itu seringkali adalah musuh tentara atau warga sipil yang melakukan kejahatan seperti pencurian, penggelapan pajak, dan pemberontakan. Meski banyak hewan yang bisa digunakan untuk eksekusi, namun gajah ini itu dipilih karena dianggap bisa dilatih untuk menyiksa dan membunuh
para penjahat ini. Misalnya itu seekor gajah yang mungkin diperintahkan untuk meremukkan anggota tubuh korban sebelum memberikan pukulan maut ke kepala korban. Jadi semacam bisa diperintah-perintah gitulah gajahnya, dihancurkan di bagian tubuh-tubuh yang mana. Dalam metode ini itu gajah dilatih untuk mengiris penjahat dengan pisau yang dipasang di gadingnya. Serem banget cuy. Itu kayaknya kalau nggak perlu dipakein pisau itu gadingnya cukup mematikan juga guys. Nah kita masuk ke hukuman yang keempat. Ini hukuman yang menurut aku juga sadis, yaitu direbus secara hidup-hidup. Nah berabad-abad lalu itu metode rebus hidup-hidup ini itu kerap digunakan di Asia Timur dan Inggris untuk mengeksekusi matoi para penjahat. Dalam prosesnya itu tahanan akan dilucuti pakaiannya lalu ditempatkan di tong atau panci besar berisi air atau minyak mendidih. Terkadang siksaan itu dibuat lebih sadis, yaitu menempatkan tahanan ini ke air dingin terlebih dahulu, baru kemudian tiba-tiba dimasukkan ke air mendidih. Nah ini berdasarkan catatan pada masa kekuasaan Henry ke-8, tahanan yang dieksekusi dengan metode ini itu dapat bertahan dan kesakitan selama 2 jam sampai akhirnya meninggal. 2 jam direbus. Itu kayak rebus rendang. Nah kita masuk ke hukuman kelima, dan ini menurut aku lumayan sadis, yaitu yang kelima ini adalah proses hukuman mati di penjara. Pada hukuman matoi ini itu terpidana akan ditempatkan di ruangan tertutup tanpa pintu keluar. Jadi semacam ruangan aja. Nah, selama dikurung itu terpidana tidak akan diberi makanan ataupun minuman sama sekali. Mereka akan dibiarkan kelaparan dan kehausan hingga akhirnya meninggal di ruangan tertutup tersebut. Itu kalian bisa bayangin betapa kurusnya, mungkin bisa bertahan 1-2 bulan sampai meninggal. Nah, kita masuk ke metode ke-6, yaitu bernama punakule. Nah, hukuman punakule ini itu dikenal sebagai hukuman karung. Mereka yang dipidana karena orang tuanya akan menerima hukuman ini. Jadi seseorang itu yang dijatuhi hukuman punakule ini itu pertama-tama akan dipukuli dengan tongkat hingga berlumuran darah sambil kepalanya itu dimasukkan ke dalam karung. Jadi terpidana ini itu kemudian dimasukkan ke dalam sebuah karung berbahan kulit sapi bersama hewan buas hidup dan ditempatkan ke dalam gerobak yang ditarik oleh seekor sapi ke sungai atau laut. Kemudian mereka akan dibakar secara hidup-hidup lalu dibuang. Nah ini berdasarkan dokumen yang ditemukan, diketahui bahwa dalam eksekusi punakule ini Algojo memasukkan ular berbisa sebagai binatang buas tersebut yang digunakan untuk menghilangkan nyawa korban tersebut selama berada di dalam karung itu. Nah yang ketujuh ini itu dinamakan hukuman scavism, gitu kah bacanya? Nah scavism ini itu adalah metode penyiksaan yang dilakukan di zaman Persia kuno dan diperuntukkan bagi mereka yang telah melakukan kejahatan serius seperti pembunuhan atau pengkhianatan. Para penjahat ini itu akan diikat di batang kayu yang keras atau di antara 2 perahu. Ini juga itu disebut sebagai hukuman perahu. Hukuman ini itu dilakukan di rawa atau di suatu tempat di mana perahu bisa terkena sinar matahari. Orang-orang tersebut kemudian dipaksa untuk meminum susu dan madu hingga mengalami diare yang cukup parah. Mungkin kalian pernah dengar hukuman ini ya. Tak hanya sampai di situ, tubuh mereka pun itu dilumuri oleh madu untuk menarik serangga dan tikus agar memakan korban secara hidup-hidup. Itu selagi tubuhnya digigit, mereka tidak bisa berbuat apa-apa. Nah, kita masuk hukuman yang ke-8, yaitu garote. Itu gimana bacanya? Garot atau pencekikan dengan kawat panjang besi. Dengan kawat panjang besi. Jadi kayak pakai kawat gitu cekiknya ya. Eksekusi ini tuh pertama kali diperkenalkan pada tahun 1812 sebagai alternatif hukuman gantung. Setidaknya telah terdapat 736 orang yang dieksekusi dengan metode ini di Spanyol pada abad ke-19. Biasanya mereka itu dijatuhi hukuman mati. Dengan cara ini dinyatakan bersalah atas kejahatan seperti pembunuhan, perampokan, atau tindakan terorisme yang serius. Nah, pada proses eksekusi ini tuh tahanan akan diposisikan duduk dengan punggung bersandar pada tiang. Kemudian leher tahanan ini akan diikat dengan tali yang juga dikaitkan pada tiang. Tali tersebut akan terkoneksi dengan tongkat yang digunakan oleh Algojo untuk mengencangkan ikatan di leher. Jika perintah mengeksekusi itu sudah diberikan, Algojo akan memutar tongkat tadi sampai sangat kencang. Wow. Sehingga mencekik tahanan, bahkan bisa mematahkan tulang lehernya. Pakai tangan aja bisa mati loh. Ini
Nah, kita masuk ke hukuman Mato yang ke-9, yaitu the breaking wheel. Nah, metode the breaking wheel ini itu juga dikenal sebagai Catherine wheel. Metode ini tuh diterapkan di Prancis dan Jerman, dan dalam beberapa kasus masih digunakan setelah abad pertengahan. Metode hukuman Mato ini tuh salah satu yang paling sadis dan digunakan untuk menghukum seseorang yang melakukan tindak kejahatan besar, misal pembunuhan berantai. Saat proses eksekusi, korban akan diikat ke sebuah roda. Setelah itu, anggota tubuhnya itu dipukul dengan palu atau pentungan besi sampai hancur. Setelah korban meninggal, tubuhnya itu akan dipajang bersama roda tersebut. Jadi, dibiarin aja jasadnya itu dibiarkan di roda tersebut. Wow. Hukuman Mato yang ke-10, yaitu penyiksaan tikus, dimakan hidup-hidup. Gimana tuh? Nah, hukuman ini itu dilakukan dengan menempatkan beberapa tikus di sebuah kandang kecil yang diletakkan di atas perut korban. Kandang tikus itu tersebut dipanaskan dari luar, baik menggunakan lilin maupun menggunakan bara api yang panas, sehingga akan memicu tikus-tikus itu menjadi gelisah. Bu bisa bayangin nih. Hal itu akan membuat tikus menggaruk dan menggigit perut dan kulit korban dengan kuku mereka. Ditaruh kandang gitu di atas tubuh korban, terus dikasih panas gitu biar tikusnya itu gelisah, sampai itu tikusnya itu menggerogoti tubuh kita untuk cari jalan keluar. Wow, tikus itu akan menggigit perut korban dengan cukup cepat sehingga menyebabkan rasa sakit yang luar biasa. Cara ini itu dinilai efektif karena memainkan jiwa psikologis korban. Nah, kita masuk ke hukuman Mato yang terakhir, yang menurut aku itu yang sadis banget. Tapi yang tikus sadis banget lagi sih. Nah, hukuman Mato ini tuh dinamakan Brazen Bull. Metode ini tuh dibilang yang paling bengis dalam metode Brazen Bull. Eksekusi menggunakan sebuah patung yang menyerupai banteng. Patung ini tuh terbuat dari perunggu dan memiliki ruang kosong di dalam perut. Patung banteng gitu, terus di dalam patung itu memiliki ruang kosong gitu yang akan ditempatkan korban di situ. Nah, saat eksekusi berlangsung itu, tahanan akan dimasukkan ke dalam ruang kosong pada patung itu dengan keadaan kaki dan tangan terikat. Setelah tahanan berhasil masuk, patung akan ditutup dan dikunci. Algojo kemudian akan menyalakan api di bawah dan sekitar patung banteng tersebut. Panas yang tiada terkira itu akan membuat tahanan di dalamnya akan merasa amat sangat tersiksa. Secara perlahan itu kulit tahanan akan mengelupas, ia pun akan terpanggang hidup-hidup, guys. Wow. Patung banteng itu memiliki lubang di hidung dan mulutnya sehingga akan mengeluarkan asap dan suara jeritan-jeritan tahanan saat penyiksaan tersebut. Betapa tersiksanya tahanan tersebut. Lubang itu tuh sengaja dibuat agar suara yang keluar menyerupai banteng yang mengamuk. Itu zaman dulu ya, hukuman zaman dulu. Kalau zaman sekarang itu udah seperti hukuman di luar negeri yang hukuman suntik mati. Kalau di Indonesia kan tembak sampai matoy. Nah, sudah tidak ada yang seperti itulah. Kalau bisa dibilang itu sekarang itu sudah lebih manusiawi. Oke kawan-kawan, sampai di sini dulu videonya. Terima kasih sudah menonton. Kalau kalian suka video-video seperti ini, silahkan subscribe dan jangan lupa like dan komen agar supaya tidak ketinggalan video-video selanjutnya yang akan aku bahas di sini. Terima kasih kawan-kawan dan assalamualaikum.